Hai teman-teman, seperti video trailer sebelumnya, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Fatimah Berliana Monika Purba. Nama pena saya adalah FB Monika. Saya lahir 45 tahun lalu di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya bersekolah hingga lulus S1 dari ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada tahun 2000 persis saya lulus. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 saya di Universitas Indonesia, mengambil jurusan Magister Manajemen, khususnya jurusannya itu marketing. Lalu sebelum saya lulus, saya direkrut oleh sebuah multinational company perusahaan internasional yang bergerak di bidang fast moving consumer good. Di sana saya mulai berkarir dari mulai trainee, kemudian hingga ketika saya lulus dan kemudian bekerja full time di seorang brand manager, memegang suatu brand besar, suatu merek besar, produk besar di Indonesia. Pada saat itu nomor 1 di Indonesia. Pernah beberapa iklan saya dulu bersama BCL atau Unge, pernah juga dengan Alni, yang menyenangkan sekali buat saya bekerja. Lalu saya memutuskan untuk menikah ketika bekerja, dan pada saat itu suami saya bekerja di tempat yang berbeda dan sangat jauh, sehingga pada akhirnya setelah setahun melakukan long distance marriage LDM gitu ya. Nanti mungkin kita bisa sharing ya soal beratnya LDM, teman-teman juga bisa sharing nanti mungkin di kolom komen, mungkin bisa jadi bahasan kita yang menarik gitu ya, karena saya paling senang kalau berinteraksi kalau sedang mengadakan seminar atau kelas edukasi saya mengenai sulitnya long distance marriage gitu ya. Apalagi sih pada saat itu saya sama suami belum terlalu kenal gitu kan, langsung long distance marriage. Lalu karena untuk menjalani beratnya long distance marriage itu tidak mudah, saya memutuskan berhenti kerja dan pindah tempat tinggal. Disitulah saya mulai merasakan gejolak-gejolak gitu ya, dalam arti yang biasanya bekerja aktif kemudian harus tinggal di suatu tempat atau berantah gitu, yang sepi, yang internet nggak ada gitu, yang susah banget internet itu nggak ada kayaknya waktu itu kayaknya. Kemudian juga telepon aja nggak bisa karena susah sinyal, karena di daerah yang sangat terpencil gitu kan. Kita hanya berkomunikasi lewat walkie-talkie kadang gitu kan, jarak antar rumah sangat jauh. Kemudian bertemu dengan kalajengking, ular, kobra itu kayak hal yang biasa gitu kan. Jadi itu suatu tantangan besar buat saya yang seorang wanita metropolitan banget gitu ya, yang biasa di Jakarta gitu kan, biasa beraktivitas di keramaian. Ya itu salah satu tantangan hidup buat saya pada saat itu. Nanti mungkin hal itu akan saya sharing dan teman-teman juga mungkin bisa sharing gitu, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Kemudian saya ikut suami berpindah-pindah tempat bekerja, sehingga saya kemudian mengandung dan melahirkan di Kota Balikpapan. Tidak lama melahirkan di Kota Balikpapan, suami saya dipindah lagi. Lalu disitulah saya terpaksa LDM lagi tuh gitu. Jadi saya tinggal di rumah mertua, suami saya di tempat kerjanya di pulau lain. Saya mulai merasakan beratnya menjadi seorang ibu ya gitu. Jadi ternyata jadi seorang ibu gitu yang walaupun saya tuh udah merasa belajar banyak gitu. Saya belajar dari buku-buku luar negeri difasilitasi oleh suami saya gitu kan. Saya merasa saya udah belajar mengenai cara merawat bayi, merawat anak, mengenai ASI gitu kan. Tapi ternyata pada pelaksanaannya itu ambiar semua. Mungkin pada saat itu saya sudah terkena PPD ya, postpartum depression ya. Mungkin ada teman-teman yang mau beri di kolom komen, ada yang merasakan juga PPD atau mungkin baby blues syndrome minimal gitu kan. Kita bisa bahas saya berikutnya. Hal yang menarik juga tuh, karena itu terkait dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental health issue kita itu di Indonesia sangat tinggi ya. Aduh, jelek banget untuk para ODGJ, orang dengan gangguan jiwa.
Nah, di situ anak pertama saya pada saat bayi itu hingga usia, seiring berjalan saya memberikan ASI eksklusif dengan berjuang keras memberikan ASI eksklusif gitu ya. Alhamdulillah ASI saya sangat cukup. Anak pertama saya ini mengalami kelainan pencernaan, jadi dia tidak bisa buang air besar. Jadi setiap buang air besar itu harus dipompa, harus ke dokter. Saya tidak mengerti itu kenapa gitu kan. Sudah ke ahli dokter anak, ahli pencernaan, dan di usia 8 bulan salah seorang rekan ayah saya seorang dokter ya, guru besar Fakultas Kedokteran Unpad. Salah seorang rekannya yang seorang profesor juga, dokter ahli bedah syaraf anak, menemukan bahwa putra pertama saya menderita penyakit langka kongenital. Jadi sudah terjadi itu kecacatannya dari dalam kandungan. Jadi keluar dari kandungan saya itu lahir dengan kondisi cacat, menderita penyakit namanya Hirschsprung disease (HD). Jadi di mana syaraf di usus besarnya itu tidak terbentuk sempurna atau terjadi kecacatan sehingga dia tidak bisa buang air besar dengan normal. Bukan susah, dibilangnya jarang buang air besar itu normal untuk bayi ASI eksklusif. Nah, nanti saya mungkin akan sharing juga nih bedanya apa normal dan gak normal nih untuk bayi ASI eksklusif nih yang jarang buang air besar gitu. 9 masuk 10 bulan segera dioperasi, dilakukan pemotongan usus besarnya. Cukup panjang, sepertiga usus besarnya dipotong. Alhamdulillah waktu itu Profesor Hairul namanya, terima kasih ya Prof gitu, terima kasih banyak. Kebetulan anaknya adalah sahabat saya, teman satu kerja saya gitu kan. Dunia itu sangat sempit gitu kan. Nah, karena seperjalanan anak saya menderita penyakit itu, anak saya itu sangat mudah sekali muntah gitu. Muntahnya proyektil atau menyembur. Ini juga bisa di-sharingkan ya, antara bedanya gumoh dengan muntah proyektil yang berbahaya, muntah menyembur yang berbahaya gitu. Itu akhirnya saya pelajari di dunia perlaktasian dan di perjalanan saya sebagai konselor menyusui. Saya tidak terbayang kalau anak saya tidak diberi ASI eksklusif pada saat itu. Bisa dilihat di foto di atas, ini anak saya. Tidak ada yang menyangka anak saya itu sakit berat, dan tidak ada yang menyangka besarnya anak saya tumbuh sehat, alhamdulillah cerdas, sehat, kuat, dan tidak ada yang menyangka kecilnya seperti apa gitu. Disitulah kenapa tahun 2008 saya bertekad membagikan apa yang saya tahu melalui tulisan, karena saya tuh sangat suka menuangkan apa yang saya pikirkan itu melalui tulisan. Saya suka sekali menulis gitu ya. Mulai 2008 saya aktif di sosial media Facebook, hingga 2 tahun terakhir ini saya hentikan karena satu dan lain hal. Itu saya hentikan. Kemudian 2010 saya jatuh cinta pada dunia laktasi, karena saya pikir saya harus belajar yang benar nih soal dunia laktasi. Nggak bisa belajar sendiri aja lewat buku-buku yang saya punya dari waktu saya sebelum mengandung gitu kan. Saya mengambil pelatihan menyusui modul WHO dan UNICEF 40 jam di Rumah Sakit Bunda Menteng pada tahun 2010, dan kemudian saya menjadi konselor menyusui dari tahun 2010 hingga sekarang. Setelah itu saya berkesempatan tinggal di Amerika Serikat, di New York State, tepatnya kota Rochester. Di situ saya coba cari tahu ada nggak komunitas pendukung ASI, pendukung menyusui di Amerika. Tuh udah jelas pasti ada sih sebenarnya gitu, cuma saya nggak tahu aja apa gitu, di mana carinya, apakah di kota saya ada gitu. Alhamdulillah ternyata di kota saya itu ada perwakilan kelompok organisasi namanya Lale Celik Rochester. Nah, saya coba googling Lale Celik. Lale Celik itu apa sih gitu? Lale Celik itu ternyata adalah organisasi internasional non-profit, non-sektarian terbesar di dunia pendukung pemberian ASI kepada para bayi. Dan saya baru tahu gitu Lale Celik itu. Di belakang ada beberapa posternya mengenai Lale Celik, dan itu adalah salah satu karya saya di atas. Itu karya saya, hasil material yang saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ketika saya menjadi Lale Celik leader. Jadi saya coba bergabung dengan grup Lale Celik di sana, di mana sangat-sangat menyenangkan. Jadi betul-betul non-sektarian ya. Jadi saya satu-satunya tuh di grup yang saya datangi itu di kota Rochester, satu-satunya yang beragama Islam, kemudian berhijab, dari Asia, sementara yang lainnya semua orang-orang bule asli sana gitu kan.
dan mereka tidak melihat itu sama sekali. Malah mereka sangat mengapresiasi saya dengan background saya seorang konselor menyusui di Indonesia gitu kan, dan dengan saya sangat aktif gitu di grup tersebut gitu. Bukan hanya saya berkontribusi dari tiap diskusi yang dilaksanakan, kemudian juga saya berkontribusi untuk fundraising gitu kan, sehingga akhirnya leader di kota tersebut menyarankan bahwa saya mengambil akreditasi untuk menjadi seorang leader juga di Lalecelik gitu. Keuntungannya apa sih menjadi seorang leader di Lalecelik? Leader itu adalah salah satu tugasnya juga menjadi konselor menyusui dengan nama di bawah naungan Lalecelik Internasional. Jadi, saya bisa memberikan konseling menyusui di negara manapun saya berada dengan membawa nama Lalecelik. Saya tentu tidak mengambil tidak melepaskan kesempatan baik tersebut gitu. Saya segera bertanya gitu, apa saja proses yang harus dijalani gitu kan, dilewati, dan ternyata seperti belajar kedokteran gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena saya sudah belajar banyak selama menjadi konselor menyusui. Sebelum saya hamil pun saya sudah belajar banyak dari buku-buku textbook kedokteran sebenarnya gitu mengenai laktasi. Jadi saya mulai belajar lagi juga gitu, tapi tidak terlalu sulit ya, karena walaupun dalam semuanya textbook kedokteran dalam bahasa Inggris, dia juga ada, saya harus mempelajari mengenai Lalecelik internal itu sendiri gitu kan, Lalecelik itu apa gitu kan. Kemudian juga saya harus ya ada tugas-tugas gitu, paperwork gitu, kemudian saya harus menulis gitu kan, ada tugas PR homework gitu, kemudian di endingnya saya harus submit seperti kayak tesis gitu kan. Dan paling akhirnya lagi, setelah itu semua saya lewatin, itu saya harus melewati wawancara gitu ya, dengan leadernya lagi yang lebih tinggi gitu, dengan posisi namanya ACLE atau Area Coordinator Leader Accreditation gitu. Saya harus diwawancara oleh leader ACLE yang jabatannya selaku ACLE New York State gitu kan. Kalau tadi yang menyarankan itu leader di kota Rochester tempat saya tinggal, endingnya adalah saya harus diwawancara, dites lah istilahnya leader ACLE New York State. Namanya Karin Ali banget, dan she's very nice person. Kita masih kadang email-emailan, tanya kabar gitu. Saya senang sekali gitu bahwa saya bisa menjalani semua proses itu dengan cukup cepat gitu. Kalau normalnya teman-teman saya bisa 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun. Saya bisa menjalani itu semua dengan 8 bulan saja. Kenapa? Karena saya mengejar, selama saya tinggal di Amerika Serikat, saya mau belajar banyak dan berbuat sebanyak-banyak yang saya bisa. Saya bawa kembali ya, di-share kepada teman-teman atau kepada ibu-ibu muda lain. Lalu saya kembalilah ke Indonesia dan saya menelurkan buku ASI saya. Buku Pintar ASI dan Menyusui, bisa dilihat di atas covernya. Saya sangat bersyukur tahun 2014 akhir saya bisa menerbitkan buku ASI saya gitu kan. Itu adalah cita-cita saya. Kenapa? Karena semua tulisan saya itu udah banyak banget yang share gitu sebenarnya gitu. Cuma pada bilang, Mbak Monik atau Teh Monik ini tulisannya mecah-mecah nih gitu kan. Bahkan ada yang terniat gitu, salah satu follower saya gitu yang mengumpulkan dari awal tulisan saya gitu kan menjadi suatu website gitu kan, suatu blog atau website gitu, sehingga dia ngurut gitu tulisan saya. Tapi itu kan tetap tidak lengkap. Namanya saya kalau menulis tuh apa yang saya lagi mood, atau apa yang lagi saya lihat, atau ibu menyusui yang sedang, atau ayah menyusui yang sedang curhat, sedang konseling sama saya gitu, itu langsung saya tulis gitu kadang gitu. Kenapa? Supaya saya tidak lupa pembelajaran apa yang saya dapat dari klien saya, dan juga bisa dibagikan ke yang lain gitu. Kira ya saya dipinang oleh penerbit untuk menelurkan buku-buku sebenarnya. Cuma karena ini cerita keduanya, part keduanya hidup saya lagi.